kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai pertemuan 3, yaitu sejarah dan konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Siti Wulandari. Saya Diah Yunoviati. Saya Hidayah Fitriana. Saya Karen Claudia Suhadi. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai tentang definisi umum Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disebut dengan SIM. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, informasi tersebut nantinya digunakan untuk membantu manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional maupun mengambil keputusan. Menurut beberapa ahli, SIM merupakan kombinasi antara teknologi informasi, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang saling terhubung. Artinya, SIM tidak hanya berkaitan dengan penggunaan komputer atau aplikasi, tetapi juga melibatkan orang-orang yang mengelola sistem tersebut serta prosedur yang digunakan dalam organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengubah data menjadi informasi yang berguna sehingga dapat membantu organisasi bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Baik, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari teman saya mengenai definisi dan komponen utama Sistem Informasi Manajemen, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Sistem Informasi Manajemen. Ini terjadi di 4 era mainframe tahun 1950 sampai dengan era sekarang. Yang pertama ada era mainframe tahun 1950 sampai 1960. Nah, sistem informasi ini mulai digunakan dengan komputer yang lebih besar. Nah, pada saat itu perusahaan ini memanfaatkan komputer ini untuk mengumpulkan, menyimpan, dan pengolahan data perusahaan. Tapi penggunaannya ini belum terlalu luas dan masih terbatas, terutama dalam pengelolaan inventaris dan jadwal produksinya. Lalu memasuki era PC dan MIS pada tahun 1970 sampai dengan 1980, komputer pribadi mulai berkembang dan digunakan dengan lebih luas lagi dibanding era mainframe sebelumnya ya. Nah, dengan adanya komputer pribadi ini, pengolahan data itu menjadi lebih cepat dan mudah sehingga membantu perusahaan sekali. Nah, pada masa ini pula sistem informasi manajemen ini mulai dikenal sebagai bidang ilmu yang mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya ada era internet dan ERP pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Nah, perkembangan internet ini membuat pertukaran informasi tentunya menjadi lebih cepat dong. Nah, perusahaan mulai menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas bisnis seperti keuangan, produksi, dan pemasaran dalam sistem yang sama atau dalam satu sistem. Kemudian era terakhir, era cloud dan big data tahun 2000 hingga saat ini, dan kita saat ini masih berada di era cloud dan big data. Karena teknologi semakin berkembang dengan hadirnya cloud computing, ini memungkinkan penyimpanan data ini secara online. Nah, selain itu, big data ini juga membantu perusahaan dalam menyimpan data dengan jumlah yang lebih besar dibanding era-era sebelumnya. Sehingga era ini itu digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih strategis. Cocok untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan lebih strategis. Nah, dari slide ini kita tuh bisa lihat ya bagaimana perkembangan sistem informasi manajemen dari masa ke masa. Yang awalnya pada era mainframe, komputer itu cuma digunakan untuk pengolahan data perusahaan aja. Lalu berkembang ke era PC yang membuat penggunaan komputer ini jadi lebih mudah. Lalu setelah itu muncul internet dan ERP yang membantu perusahaan itu mengintegrasikan berbagai proses bisnis. Dan sampai sekarang kita berada di era cloud dan big data yang memungkinkan pengelolaan itu menjadi lebih cepat, fleksibel, dan lebih akurat.
kasih atas penjelasan sebelumnya mengenai sejarah dan perkembangan Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Setelah kita mengetahui bagaimana SIM berkembang dari waktu ke waktu, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan dan peran Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi. Jadi, pada dasarnya, SIM dikembangkan untuk membantu perusahaan mengelola informasi dengan lebih baik, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan. Ada 3 tujuan dan peran utama dalam SIM, yaitu keputusan berbasis data, otomatisasi operasional, serta kontrol dan pemantauan. Yang pertama, itu ada keputusan berbasis data. Jadi, tujuan dan peran yang pertama adalah membantu pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Dalam sebuah organisasi, manajer maupun pimpinan harus mengambil berbagai keputusan setiap hari. Keputusan tersebut bisa terkait dengan penjualan, keuangan, produksi, pemasaran, maupun sumber daya manusia. Melalui SIM, seluruh data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan, diolah, dan disajikan menjadi informasi yang akurat serta mudah dipahami. Nah, informasi tersebut juga dapat diperoleh secara real time atau sesuai kondisi terkini. Dengan adanya data yang lengkap dan akurat, pimpinan dapat mengambil keputusan secara lebih objektif dan rasional, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi. Hal ini tentunya dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan dan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada otomatisasi operasional. Tujuan dan peran yang kedua ini adalah otomatisasi operasional. Dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan biasanya memiliki banyak pekerjaan administratif yang sifatnya rutin dan berulang, seperti memasukkan data, membuat laporan, mengelola dokumen, atau memperbaharui informasi keuangan. Nah, jika semua pekerjaan tersebut dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga dong pastinya. Nah, selain itu, kemungkinan terjadinya kesalahan juga semakin lebih besar. Nah, melalui SIM, sebagian besar pekerjaan rutin tersebut dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Contohnya adalah entry data otomatis, pengelolaan laporan, maupun sinkronisasi data antar bagian dalam perusahaan. Dengan adanya otomatisasi ini, pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat. Nah, karyawan juga dapat memfokuskan waktu dan energi pada pekerjaan yang lebih penting, seperti mencari ide baru, meningkatkan kualitas layanan, dan mengembangkan strategi bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kontrol dan pemantauan. Nah, tujuan dan peran yang ketiga adalah kontrol dan pemantauan atau control and monitoring. Selain membantu pengambilan keputusan dan mengotomatisasi pekerjaan, SIM juga berfungsi sebagai alat untuk memantau kinerja organisasi. Jadi, SIM dapat menampilkan berbagai indikator kinerja utama atau KPI melalui dashboard yang terpusat dan mudah dipahami. Dengan dashboard tersebut, manajer dapat melihat kondisi perusahaan secara cepat tanpa harus memeriksa laporan keuangan satu persatu. Jadi, tidak hanya itu, sistem juga dapat memberikan peringatan atau alert apabila terdapat penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Misalnya, ketika penjualan menurun, biaya operasional meningkat, atau produktivitas tidak mencapai target. Dengan adanya informasi dan peringatan tersebut, manajemen dapat segera mengambil tindakan perbaikan sebelum masalah menjadi lebih besar. Oleh karena itu, proses pengawasan dan pengendalian perusahaan dapat berjalan lebih efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. SIM ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat melalui data yang akurat.
meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi operasional, serta memudahkan pengawasan dan pemantauan kinerja perusahaan secara real time. Dengan demikian, perusahaan dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai tujuan dan peran sistem informasi manajemen. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan peran SIM dalam organisasi. SIM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan perusahaan maupun organisasi. Nah, salah satu perannya yaitu meningkatkan efisiensi kerja, karena pengolahan data dan penyusunan laporannya dapat dilakukan lebih cepat dan terorganisir. Selain itu, SIM juga membantu meningkatkan kualitas layanan. Dengan informasi yang akurat dan mudah diakses, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan maupun pihak yang berkepentingan. Peran berikutnya adalah melakukan pengawasan yang lebih akurat. Melalui sistem yang terintegrasi, manajemen dapat memantau aktivitas dan kinerja organisasi secara lebih mudah, sehingga apabila terjadi kendala atau penyimpangan, tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Tidak hanya itu, penerapan SIM juga membantu mengurangi biaya operasional karena banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu, keberadaan SIM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas dan keberhasilan suatu organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan tren masa depan dalam sistem informasi manajemen. Pada era digital saat ini, sistem informasi manajemen atau SIM terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Namun, perkembangan tersebut juga membawa berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi. Tantangan yang pertama adalah keamanan dan privasi data. Saat ini, perusahaan menyimpan banyak data penting, sehingga resiko serangan cyber seperti peretasan dan pencurian data semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat. Untuk tantangan yang kedua adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Organisasi harus terus beradaptasi dengan teknologi baru agar tidak tertinggal dari pesaing. Jika sistem yang digunakan sudah usang, maka efisiensi dan daya saing perusahaan itu dapat menurun. Selanjutnya adalah integrasi sistem informasi. Banyak perusahaan menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda, sehingga diperlukannya integrasi agar seluruh sistem yang dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan informasi yang akurat. Selain itu, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas data. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat itu dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mengelola data yang baik menjadi sangat penting. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi informasi. Perusahaan perlu memberikan perhatian agar karyawan mampu memanfaatkan sistem secara optimal. Untuk tantangan yang terakhir, yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan sistem. Ini tuh juga menjadi tantangan karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Selanjutnya, terdapat beberapa tren yang akan membentuk masa depan SIM. Yang pertama adalah AI dan Machine Learning. Teknologi ini memungkinkan sistem menganalisis data secara otomatis dan memberikan rekomendasi keputusan yang lebih tepat dan akurat. Tren yang kedua adalah Big Data Analysis, yaitu kemampuan mengelola data dalam jumlah besar untuk menentukan pola dan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian ada Cloud Computing, yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data melalui internet, sehingga fleksibel dan lebih efisien. Selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT, yaitu teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat untuk menghasilkan data secara real time yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan bisnis intelligence semakin meningkat karena dapat menyajikan data dalam bentuk dashboard dan grafik yang mudah untuk dipahami manajemen. Tren berikutnya adalah
Mobile Information System, yang memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Yang terakhir ada otomatisasi proses bisnis, semakin banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses operasional. Sebagai kesimpulan, masa depan sistem informasi manajemen akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan IoT. Namun, organisasi juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan mengenai materi pertemuan 3 ini, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah integrasi antara teknologi, personel, dan proses bisnis yang berevolusi dari otomatisasi komputer mainframe di era 1950-an hingga komputasi cloud and big data modern. Berdasarkan konsep dasarnya, sistem informasi manajemen berfungsi mengotomatisasi tugas operasional, meminimalkan biaya, dan menyajikan data akurat secara real time. Melalui pemahaman sejarah dan konsep ini, sistem informasi manajemen berperan krusial dalam memperkuat pengawasan organisasi serta membantu manajemen di semua tingkatan dalam pengambilan keputusan strategis yang tepat demi membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.